Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Kita sampai ke modul ketiga dari e-course list building kita. Kita hari ini bakalan bicara tentang ragam list building. Jadi list building itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini saya biasanya guyon dulu di depan, tapi sekarang langsung serius. Oke lah, gak apa. Jadi list building itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi ini adalah hal yang sudah lama sekali dilakukan oleh para pemasar di luar sana gitu ya. Jadi ketika masih ada dinosaurus, belum ada internet, pemasaran konvensional itu juga melakukan list building gitu ya. Nah, tapi pemasar konvensional, pemasar seperti misalnya agen properti atau misal agen asuransi atau misal agen MLM gitu ya, mereka melakukan list building dengan cara mereka mengumpulkan kartu nama, mereka mengumpulkan kontak informasi dari calon pelanggan mereka, orang-orang yang mau mereka prospek ya kan. Jadi biasanya hal yang mereka simpan adalah kartu nama berupa nama, alamat, jabatan gitu ya, dan lain sebagainya yang penting-penting, plus juga nomor HP. Jadi ini penting ya, nomor HP dan nama, karena apa tujuannya tadi sudah kita bahas ya kan. Tujuan dari list building apa? Agar bisa kita kontak lagi gitu ya. Jadi kalau suatu saat kita ingin ketemu dengan dia gitu, kita bisa kontak lagi gitu ya. Kemudian juga ragam list building yang kedua adalah ini zaman dimana sudah tercerahkan gitu ya, sudah ada internet. Jadi muncul list building sekarang bentuknya dalam email gitu ya, dan yang disimpan sebenarnya ada banyak yang disimpan ya. Kalau pemasar biasa seperti saya dan Anda gitu sih, mungkin yang kita perlukan cuman email saja, atau email dengan nama depan, atau email dengan nama lengkap. Tapi ada kalanya apa itu namanya, seperti misalnya situs seperti Amazon gitu, atau misalnya ya situs e-commerce gitu, mereka biasanya kalau membangun list, mereka selain email Anda dan nama Anda, mereka juga biasanya butuh informasi tentang rumah Anda gitu ya, alamat rumah Anda. Jadi tujuannya ya sama saja, untuk dikontak lagi gitu. Jadi misalnya situs e-commerce itu kadang mereka mengirimkan penawaran mereka via email, dan juga kadang Anda juga bakalan dikasih brosur atau selebaran gitu yang dikirimkan ke rumah Anda. Jadi tapi tetap saja biasanya kalau e-commerce online gitu ya, toko online gitu, mereka media pemasaran eh, media pemasaran mereka untuk mengingatkan kembali, untuk melakukan follow up, itu 80% di email gitu ya. Jadi setelah adanya internet sekarang, apa itu namanya, sangat-sangat sangat-sangat big sekali, orang sudah jarang menyimpan kartu nama gitu ya. Sekarang langsung aja simpan di nomor HP gitu ya, atau simpan emailnya. Bahkan agen properti, agen asuransi juga sekarang mulai kirim email gitu ya. Jadi mereka bisa blast email di milis atau semacamnya gitu, tentang tawaran mereka atau apa gitu. Kayak tentu saja pemasar konvensional tidak secanggih kita ya dalam melakukan email marketing dan list building, tapi tetap saja mereka melakukannya. Dan ya gitu itulah. Dan sekarang ini list building lebih gitu ya dari email gitu ya. Jadi tapi tetap, bahkan sampai sekarang ini setelah adanya Facebook dan beragam sosial media lainnya, tetap email ini yang paling besar. Tapi sekarang eh, ada banyak lagi list yang bisa Anda bangun gitu ya. List yang bisa Anda bangun, dan itu di luar email, itu di luar list building biasanya gitu, yang biasanya pakai email, yaitu lewat sosial media. Jadi misalnya kalau Anda membangun fanpage gitu ya, kemudian Anda bikin orang untuk nge-like gitu ya, dan orang-orang tersebut jadi fans Anda itu juga sebenarnya sedang melakukan list building gitu ya. Kenapa? Karena ya memang Anda simpan data mereka gitu, dan Anda bisa kontak mereka lagi di masa depan gitu ya, dengan cara Anda update status Anda di fanpage Anda. Tapi tentu saja banyak sekali kelemahan ya. Jadi Facebook memang tujuan